Mbak. Oh iya, itu dia. Sudah hadir ya? Sudah hadirkah? Sudah hadirkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari tadi ditungguin. Coba disapa dulu Syakirisnya. Oke, saya sapa dulu ya. Makan bubur sumsum di hari Sabtu. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa lagi dong? Nah, apa kabar semuanya? Baik. Ini hari Alhamdulillah. ini bersama Kak siapa? Sinyorita. Iya. Jadi Kak, alhamdulillah kabar gue baik-baik aja. Dan Iya. tapi nih gara-gara corona, ya. Gara-gara corona gue 7 hari nggak makan siang. Iya. 7 hari nggak makan siang kan lagi puasa. Oh iya. Apa ya? Mohon maaf, ini jadi lucu nih kebanyakan main sama komeng nih kayaknya nih. Ini Syakir lagi mau kemana? Lagi ada di jalan mau kemana nih? Iya, mau buka puasa di rumah saudara. Oh gitu, tapi tetap ya ngikutin anjuran pemerintah, nggak boleh lebih dari berapa orang gitu kan? Oh, Terus yang tetap deket dong. doang. Kita juga sedia masker. Iya. Hand sanitizer ya, Iya. semuanya Masker komplit beneran lengkap. masker ya, bukan maskering. Bisa banget nih Presiden Ijo Tomat emang ya Allah. Nih, Oke, kalau ini kayaknya misalnya lagi pada nunggu buka puasa nih ya. Iya, betul dong. Lagi nunggu buka puasa, ya sambil ngabuburit biasanya keluar kan, nongkrong-nongkrong di flyover. Sekarang mah ngeliatin Aigen Live aja sama idola nih Presidennya Ijo Tomat. Benar. Jadi Syakir, kita mau ngobrol apa nih? Kita nih, mau ngomongin apa? ngomongin soal lagu Aisyah, viewersnya udah 51 juta, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Sama Syakir juga ada single terbaru Marhaban ya Ramadan itu ya. Iya, banyak banget kan udah posting, aku juga udah lihat-lihat gitu. Nah, sekarang perasaannya gimana nih Syakir? Lagi kondisi kayak gini, apakah makin produktif atau mungkin jadi kayak, ya udahlah nikmatin aja sambil fokus ke ibadah puasanya? Kalau Syakir, aduh, hampir ya nabrak motor. Astagfirullahaladzim. Ini nyetir sendiri? Enggak, itu disituin sama ada teman. Nah, kalau Syakir perasaannya di corona kali ini sebenarnya waspada tetap ya, tapi enggak takut sih enggak, cuman waspada gitu. Iya, Jadi tetap, maksudnya kan ya, sekarang ada proyek-proyekan yang kehambatkah selama COVID-19 ini? Ada sih, awalnya ada, tapi setelah belakang-belakangan ini kali ya. Awalnya kan kemarin memang sinetron, film juga stop kan, semuanya karena lockdown kan. Tapi belakangan ini malah justru alhamdulillah kan banyak tawaran juga tuh. Jadi bingung milihnya juga karena kan lagi lockdown juga nih. Mana yang harus dipilih, mana yang aman, mana yang enggak gitu. Iya. Maksudnya masih ada beberapa pekerjaan tapi tetap harus selektif juga ya, nyesuaiin kondisinya yang sekarang juga lagi agak-agak ribet juga lagi pandemi gini kan. Benar. Syakir suka dengerin Gen FM loh. Tuh. Wow, terima kasih loh. Jangan lupa jam 6 sampai jam 10 pagi aku siarannya ya, Semangat Pagi Nampol. Iya. Nah, terus kemarin kan memang viral banget ya lagu Aisyah, sampai Syakirnya kalau lewat-lewat gang sekarang gitu mau ke warung kadang anak-anaknya juga itu tuh yang Aisyah. Iya. FYI anakku juga fans berat sama kamu. Aca sini cepetan, anak-anak Syakir. Salam buat anaknya. Dia suka banget nonton sinetron strippingnya, makanya mungkin tadinya kalau nggak ada pandemi pasti ada sinetron stripping kan. Iya. Tuh, say hi, halo. Ini lucu banget. Dia fans berat, suka nonton di Fatih. Aku bilang lagi live Instagram nanti sama kakak Syakir. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi maksudnya memang senang juga ya. Ke depan sih emang nanti juga sinetronnya bakal selalu berpacu dengan action gitu. Jadi komedi action, drama masih action. tetap jadi, itu ya. Jadi pengen ngambil tetap di komedi action. Sebenarnya pengen ngambil segmentasi Jackie Chan yang di Indonesianya gitu sih. Oh alah. Mau beda sendiri ya biar ada Jackie Chan Indonesia gitu ya. Tetap berbau-bau gitu. Nah kan kemarin juga untungnya sebelum pandemi film juga udah keluar kan.
Tapi ada film yang udah produksi tapi belum tayang kah? Itu kan Mariposa kemarin udah sempet tayang tuh udah. Iya, Mariposa udah tayang. Selain Mariposa ada yang lain nggak? Enggak sih, lebih ke sinetron sama paling gue di serial Ramadan Para Pencari Tuhan gitu. Kalau untuk lagu sendiri akan ada kolaborasi lain sama siapa gitu kan? Waktu itu juga sempat kolaborasi sama Ricis. Ada. Nanti kita mau kolaborasi sama Adiba gitu. Sama siapa? Sama Adiba yang lagu UJ itu yang Bidadari Surga. Oh, Masya Allah, ditunggu banget nih kolaborasinya ya. Oke, ya, sekarang bakal banyak yang patah hati nih. Tapi Presiden Ijo Tomat belum punya pacar, bukan patah hati kan ya? Enggak dong? Enggak dong, karena kita kan jomblo karena prinsip, bukan karena nasib. Iya. Oke, sekarang langsung aku bacain pertanyaan ya. Yang pertama ini ada dari Raya Sabia. Katanya, Kak Syakir, gimana caranya biar nggak males baca Al-Quran? Kadang-kadang orang kan juga suka bilang, lo baca novel atau nonton drama Korea segala macam, rajin sampai berjam-jam. Tapi kalau misalnya baca Al-Quran gitu, suka ada yang mager, ada yang kayak gimana gitu. Gimana nih untuk ininya, nyiasatinnya? Nah ya. By the way, gue Syakir baru tahu ada filter itu ya, filter tanya jawab gitu. Ada dong. Ada ya? Oke, gimana cara biar nggak males baca Quran? Kalau Syakir sih, gini, orang tuh males kan karena biasanya nggak deket ya, nggak kenal gitu. Kalau cinta pasti nggak akan males. Betul. Jadi tak kenal maka tak sayang. Gitu. Nah, itu dia. Tak sayang maka tak cinta. Gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama yang penting kita kenal dulu Al-Quran ini apa sih? Kenapa lo harus baca Quran? Gitu. Nah, Al-Quran ini harus kita kenalin dulu bahwa dia penting banget dalam hidup seseorang. Gitu. Iya. Ketika seseorang hubungan dengan Qurannya baik, maka hidup dia juga insya Allah akan baik. Tapi kalau hubungannya dengan Al-Quran buruk, hidupnya pasti penuh dengan keburukan. Gitu. Iya. Ada aja nggak enaknya. Tapi kalau orang yang selalu sama Quran, karena Al-Quran itu kalau kita baca novel yang ditulis sama Pidi Baik aja mungkin ya, atau penulis-penulis yang lain, itu kita udah bisa baper banget. Wah, jadi ke bawah ya, bagus banget. Padahal itu baru tulisannya manusia gitu. Iya. Nah, bukan tulisan pencipta istilahnya gitu ya. Sedangkan Al-Qurannya adalah tulisan sang pencipta. Betul. Jadi istilahnya harus sadar dulu ya bahwa Al-Quran itu kan adalah pedoman hidup. Jadi harus kita iniin tiap hari, aplikasikan dari Al-Quran sendiri kan. Benar. Nah, kalau yang tulisan manusia aja bisa bagus banget, apalagi itu kata-kata atau tulisannya Allah Subhanahu. Quran adalah pedoman hidup kan. Nah, perumpamaannya gini, ibaratnya gini. Ya. Ibaratnya kalau kita masak nih ya, kan saya kakak suka masak nggak? Suka banget dong. Kalau suka kita dong, masak, aku jago lagi. Kita masak asal masak nih, misalnya kita mau masak ayam kecap atau masak apalah spaghetti atau apa, kita asal masak aja, kira-kira itu udah pasti enak belum? Enggak kan, kalau kita masaknya ngasal. Ya enggak. Iya, kita masak karena kan nggak pakai hati. Enggak enak. Tapi beda kalau kita masak. Kalau kita masaknya, coba ngelihat resep. Ya. Ya, jadi istilahnya ada pedoman kan, ya. Lebih pas takarannya, intinya kayak gitu. Nah, jadi nggak kelebihan, nggak kurangan, takaran pas. Kan banyak orang yang jauh dari Quran tuh, akhirnya apa? Mereka nggak tahu resep untuk bikin hidupnya enak gitu. Mereka mencari resep yang lain, yang seharusnya itu bukan resepnya gitu. Jadinya banyak yang kufur nikmat karena pedomannya nggak ada di bawah dari Al-Quran itu sendiri ya kan. Akhirnya ya banyak yang galau, banyak yang putus asa karena betul. Karena kurang pedoman. Karena otaknya kurang diisi gitu. Otaknya kurang diisi dengan motivasi-motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak gue kadang kalau lagi ada masalah buka Quran. Lebih adem. Kata Allah di Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah, siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Nah, Masya Allah. Allah kan lebih tahu tentang diri kita. Betul. Ya harusnya kita lebih percaya pada Allah dong, benar nggak? Betul banget, ya. Misalnya kita yang bikin kita misalnya punya rumah nih, ya kita lebih tahu tentang isi rumah kita, benar nggak? Iya. Ya gitu juga Allah yang nyiptain kita, Allah lebih tahu tentang kita. Makanya Allah nyuruh kita baca Quran, karena apa? Karena di situ Allah kasih tahu semua caranya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah itu dia, bersyukur dulu baru bahagia, jangan bahagia baru bersyukur gitu ya kan? Nah yang paling jadi pasti kenapa kita malas baca Quran? Ya karena kita nggak kenal bahwa Al-Quran itu adalah suatu hal yang istimewa. Siapa yang ngurusin Al-Quran, dia bakal diurusin masa depannya sama Allah. Nah ketika kita udah kenal bahwa ternyata Al-Quran ini kadang jangan cuma baca Arabnya ya, baca artinya juga, iseng buka di bagian mana aja, ngasal terus baca artinya. Karena di situ banyak banget resep-resep, cara-cara yang Allah kasih bagaimana hidup kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah ketika kita udah kenal, kita harus paksain, kita harus sempetin. Kan dari paksaan jadi kebiasaan, kemudian jadi kebutuhan. Betul. Emang harus dipaksain gitu, karena setan pasti nggak bakal ridho kalau teman-teman tuh sukses, teman-teman bahagia di akhirat. Setan tuh akan bikin teman-teman putus asa, terus akhirnya karena ganggu terus kan, emang tugasnya setan untuk ganggu manusia kan. Benar. Makanya jadi mulai sekarang baca Quran lah, walaupun cuman setengah halaman, walaupun atau seayat pun juga nggak apa-apa, seayat besok 2 ayat diperbanyak lagi ya nggak sih, sedikit demi sedikit. Wah Masya Allah. Coba sekarang pertanyaan yang berikutnya. Tuh ada yang mau ini nih, bentar. Dari Afifah SNF, kebiasaan Kak Syakir di rumah saat saum ngapain aja nih? Selain tadarus dan lain-lain. Kebiasaannya? Kebiasaannya kalau di rumah rebahan. Tim rebahan banget nih. Tapi kalau udah itu rebahan, misalnya udah sholat subuh nih kan, kayak rebahan bentar, misalnya sholat zuhur bangun, atau yang mau duha, terus abis sholat zuhur udah istirahat lagi gitu, paling baca Quran sambil hantaman kan. Tapi tetap kayak di kamar gitu, nanti ketika mau sore baru keluar. Jadi pas saum ini pure tadarusan aja gitu, nggak ada main game apa sama sekali gitu? Ya ada lah, banyak sih, kadang nonton film, nonton film Jackie Chan gitu kan. Tetap ya, emang fans beratnya Jackie Chan ya. Iya, nah tapi banyak yang nanya juga, boleh nggak nonton drakor kalau lagi puasa? Terus jawabannya apa? Jawabannya ya boleh-boleh aja, asalkan kita bisa mengatur waktunya dengan baik. Jangan sampai kita gara-gara nonton itu jadi lupa kewajiban. Intinya segala hal yang tidak ada hukumnya, ya selama itu nggak berlebihan ya, nggak mengarahkan kita kepada dosa. Ya misalnya kita nonton karena emang mau tahu ceritanya, udah kan? Dan habis itu udah waktunya azan ya, udah nanti lagi sholat dulu gitu ya kan. Jangan nggak udah nonton drakor tuh sudah aja nih, ntar aja dulu di entar. Jangan jadi jangan di bulan puasa hal-hal yang nggak seharusnya kita utamakan, dan hal-hal yang diutamakan malah jadi entar-entarkan gitu. Iya gitu ya, tuh. Penting bisa ngaturnya aja sih. Menghibur diri boleh, tapi lupa kepada ilahi juga jangan. Nah itu dia, kita harus selalu ingat sama yang nyiptain kita terus kan. Iya, karena bayangin berapa banyak kan orang meninggal hari ini gara-gara corona. Kita masih dikasih nikmat sama Allah. Betul. Padahal ya masih dikasih nafas yang baik, mata yang bisa melihat. Orang di rumah sakit mau nafas aja kesusahan nafas, Allah lagi cabut nikmat nafasnya, bayar oksigen sampai puluhan juta ya kan. Iya benar. Tapi kita Allah kasih gratis nikmatnya. Nah makanya kita harus pintar-pintar berterima kasih juga kepada yang memberikan kita nikmat. Nah itu dia. Terus sekarang ada pertanyaan.
Dari Raya FHR. Assalamualaikum Kak Sakir, gimana caranya nggak gampang sakit hati sama perkataan orang lain? Asyik apa? Pertanyaannya berat-berat ya. Tadi ngomongin soal bagaimana caranya mencintai Al-Quran lebih dalam. Terus sekarang gimana nih caranya mengantisipasi supaya tidak sakit hati ketika ada orang yang menyakiti kita? Iya. Ini kemarin banyak yang ngatain gue. Bilang apa? Bilang apa? Bilang sama Umi. Bilang sama Umi Sinyo. Bilang sama Umi Sinyo. Ntar Umi hajar dia. Gimana? Jadi banyak yang bilang, jadi Syakir tuh apa ya, ngambil karya orang lah, karya Projector Band. Padahal gue setiap malam ngobrol sama Projector Bandnya. Iya. Padahal emang komunikasi terus kan, memang ya biasa aja kalau orang lagi ini. Iya, jadi memang kemarin kasus Aisyah tuh agak unik ya. Nanti gue angkat lagi. Jadi karena lagi corona semuanya jadi terhambat mungkin kan. Iya, betul. Tapi ya kita sih udah, bahkan dia udah minta maaf kan. Dia minta maaf ke Syakir, kata Syakir nggak apa-apa bang, udah biasa lah netizen kayak gitu kan. Ya nggak enak juga, nggak enak orang jadi bilang Syakir nyuri karya dia kan. Padahal kan memang belum tentu Syakir nyuri kan, karena itu kan urusan publishing dan publishing. Betul. Gitu. Kamu kan cuma ya istilahnya kan pekerja aja, tinggal nunggu bagian perintah aja. Iya, dan cara kemarin kalau Syakir sih nanggepin omongan orang, ya udah anggaplah mereka nggak tahu gitu ya kan, anggaplah ya sudah mereka begitu juga ya, bisa jadi pelajaran juga buat kita kan. Kadang di setiap hate comment itu kan ada pelajaran juga buat kitanya. Makanya kalau Syakir nanggepin haters tuh kayak, kalau ada yang komen lebay ya, maaf ya, makasih udah diingetin, gitu aja, kayak ngerendah aja. Lebih merendah aja ya, karena kita juga nggak bisa ngontrol orang itu harus suka sama kita semua ya kan, benar nggak? Benar. Tapi yang penting biarkan orang ngomong jelek tentang kita, yang penting kita jangan ngomong jelek aja tentang orang gitu ya kan. Ya, intinya orang mau berbuat jahat apapun kita nggak usah balas jahat gitu kan. Itulah tandanya kita bahwa kita di atas dia. Tapi kalau dia ngomong jelek, kita juga ngomong jelek tentang dia, ya sama aja dong. Ya betul kita. Tuh kan. Emang sehati Umi sama anaknya ya, Masya Allah luar biasa. Betul. Umi seneng deh. Iya, jadi tetap aja balas kebaikan. Kalau misalnya di belakang ngomongin kita, ya sudah, habis kalau di depan ya udah, kita hati-hati tetap, tapi kita tetap berbuat baik. Kayak gimana kabarnya gini. Jadi tetap aja berikan senyuman gitu ya kan. Karena ya terkadang, halo? Iya, halo. Nah, iya. Kadang aku masih di sini. Kadang, ya Allah itu kasih kita orang jahat justru bukan untuk menjahatin kita, tapi untuk memperlihatkan bahwa kualitas kita itu jauh di atas dia gitu. Oh benar. Jadi juga kan maksudnya kita makin bisa ngontrol emosi kita kayak gimana nih, cuma dikasih ujian cuman yang setitik doang ya nggak sih? Kayak kemarin sebenarnya kalau nggak jadi bahan perbincangan kan nggak mungkin seramai itu kan. Iya benar-benar kan? Juga. Akhirnya makin diangkat derajatnya sama Allah. Nah itu dia. Iya. Jadi jangan pernah tumbang sama hinaan sedikit pun ya. Dihina tak tumbang, apa dipuji tak terbang. Nah itu dia. Sekarang dari Sarah Jayanti _ Kak, kalau misalnya kita udah hijrah, ini tapi kayaknya, ada orang kenapa? Tapi ada orang yang nggak percaya, kita harus gimana? Kita lanjutin pertanyaannya. Saya kira mau salawatan dulu nih. Boleh salawatin dulu. Boleh ya. Dong. Sebelum kita lanjutin pertanyaan, biar adem nih ya kan, kita salawatan dulu. Iya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من
ومن عجم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Adem banget sih, ya Allah. Aku jadi Alhamdulillah. aduh, paling gak bisa kalau dengar selawatan tuh langsung cus gitu loh hati. Makanya Kak, kalau ditanya kan Syakir mau lanjut di dunia film apa dunia musik gitu ya kan. Terus ya buat Syakir sih dua-duanya bagus, asalkan kita bisa manage kan. Jadi Syakir jadi pengen tetap jalan barengan ya. Tetap jalan barengan gitu, karena kalau dipisahin kan nggak enak, Cie. Iya iyalah, Cie. Dipisahin sama siapa sih? Kepo loh, netizen juga banyak yang kepo. Enggak, lagi dekat sama siapakah? Belum mau dipublish. Ini sama teman dekat tuh. Oh alah. Ada lah someone. Tapi Syakir kalau Syakir nggak langsung serius gitu. Kenapa? Syakir pelajarin dulu lah. Oke. Umur juga sekarang baru 18 kan? Iya, baru 18. Baru kuliah masih panjang lah waktunya. Jadi apa, Syakir juga ke depan kalau ditanya main film musik, Syakir kalau di musik ya, ke depan Syakir pengen bikin banyak sholawat yang itu menceritakan Nabi Muhammad SAW tapi dengan cara anak muda gitu, dengan bahasa-bahasa anak muda. Jadi biar nge-grabnya lebih enak ya, lebih gampang dimengerti dan lebih nyangkut gitu sama anak-anak milenial sekarang. Ini nge-grab apa nih? Grab food apa? Bukan dong. Maksudnya menarik kaum milenial gitu kan, untuk ngajak sholawat bareng kayak gitu kan, istilahnya lebih ke hal-hal yang positif. Nyanyi udah, main film udah. Kak, receh apalagi gitu. Biasanya kalau siaran receh. Apa? Umi kalau siaran kayaknya receh biasanya. Umi mau ngerecehin apa? Umi tuh udah istilahnya udah speechless ngeliat Syakir ganteng banget, Masya Allah. Ini Umi udah zina mata ini. Gitu. Biasanya kalau siaran tuh ngomongin apa sih? Kalau siaran nih biasa kita ngobrolin soal work from home, karantina, masih banyak. Oh iya, pas banget nih relate, masih banyak juga anak-anak muda yang nggak ngikutin anjuran pemerintah. Ada beberapa bagian daerah ya. Contoh daerah rumah Umi juga masih banyak nih. Gimana caranya Syakir untuk ngajakin followers Syakir ngasih tahu bahwa anjuran pemerintah tuh harus diikutin, karena masih banyak yang nongkrong dan sebagian pun juga masih udah dilarang kan, sebenarnya ibadah juga harus dari rumah. Gimana nih? Kasih penjelasan ke followersnya juga. Sebenarnya ya peraturan itu ada ya kan, dan waspada kan. Anjurannya kan waspada kan, tetap jaga jarak, social distancing ya kan. Iya. Nah kalau untuk ya kita juga nggak bisa nahan mereka kan yang betul mau keluar. Kita juga nggak tahu mungkin bentuk kepentingannya apa, atau mungkin dia ada kepentingan yang mendesak apa. Tapi yang penting kita ingetin mereka bahwa jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, ya, pakai masker, kalau bisa jaga wudhu, ya, dan jangan lupa tetap waspada, jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu ngentengin juga. Jadi jangan terlalu nyepelein, tapi juga jangan terlalu parno ya. Harus tetap waspada. Ya kalau memang lebih baik di rumah, ya bersama keluarga beribadah bersama kan. Alhamdulillah jadi kita tuh sama keluarga jadi positif kan, rumahnya dibacain Quran. Iya. Mungkin banyak selama hal-hal ini positif mungkin di rumah, yang bisa dilakuin ya. Di rumah mungkin selama ini nggak pernah baca Quran bareng, jadi baca Quran bareng, nggak pernah sholat jamaah bareng, terus bareng gitu ya kan, sholat jamaah. Coba ada yang nanya nih, kok Syakir nggak pakai masker, ntar mah keluar pakai, insyaallah. Padahal sebenarnya di mobil juga harus pakai masker kan. Besok pakai masker bengkoang aja dah, tadi bawa harusnya. Cuman nggak, mobil Syakir juga udah disterilin sih, sempat disemprot juga. Pakai desinfektan. Semprotin semuanya gitu. Oke. Yang tadi lanjutan pertanyaan tadi dulu nih, sebelum aku request A.A. Syakir nyanyi apa, gimana caranya supaya orang yang tadinya udah hijrah tapi orang-orang sebagiannya tuh tidak menganggap dia gitu?
Ya kayak udah, mengentengkan kehijrahannya itu. Hijrah itu kita memperkeren dan memperbaiki diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi serap orang bilang apa. Ya bahkan Syakir masih setiap hari hijrah. Hijrah itu bukan sekali dua kali, hijrah itu setiap hari. Hijrah itu dimana kita selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ya Syakir setiap hari masih hijrah. Tapi apa? Yang hijrah itu ya antara kita dan Allah ya. Udah, kalau main mah biasa aja pakai apalagi kadang main sama teman-teman di dunia film, dunia sinetron ya udah biasa gitu. Yang penting menutup aurat ya kan, dan yang penting kita nggak ngelakuin hal yang ngerugiin orang. Kita tetap santai biasa, ketawa-ketawa bareng teman. Yang penting saatnya kewajiban, oke, kita bentar ya gue sholat dulu gitu. Jadi kayak ya hijrah itu nggak usah minta anggapan dari orang, minta aja pandangannya Allah, jangan minta pandangannya orang gitu. Karena kalau kita selamanya nyari pandangan orang tuh sejam 2 jam bisa berubah pandangannya sama kita gitu. Jangankan setiap hari, sejam 2 jam aja. Bahkan dalam riwayat tuh hati manusia tuh setiap detiknya tuh dibolak-balikin tuh hampir berapa ribu kali gitu. Jadi emang benar-benar jangan pernah cari pandangan manusia, karena pandangan manusia itu ya berubah-ubah gitu. Ya minta aja pandangan Allah, sehingga kalau kita udah dapat pandangannya Allah, udah dapat cintanya Allah, Allah akan membuat hati setiap hamba-hambanya juga ikut mencintai kita. Nah itu dia, ya ampun. Yang paling pasti tadi omongan Syakir bilang hijrah itu waktunya nggak berbatas kan, nggak hari ini doang, besok, lusa, tapi seterusnya hijrah tuh tiap hari juga. That's right. Itu. Buka puasa, makan kedondong. Umi mau dengerin lagu Aisyah dong. Cakep. Ayo dong. Aduh, Umi udah kagak sabar nih pengen dengerin lagu langsung tuh dinyanyiin sama. Makan nasi anget pakai cumi. Cakep. Boleh banget Umi. Beli ketan langsung diborong. Cakep. Cepetan dong berondong. Ayo dong. Dia udah pada nggak sabar nih. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa? Aisyah dong. Aisyah. Suara-suara baru bangun lagi. Oke. Coba ya. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel, bukan persis novel, na 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 na. Kau isi tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Aduh, ya Allah. Tapi nanti saya ada versi terbarunya loh. Ada lagi apa nih yang bedanya nih versi terbarunya di lagu Aisyah kan itu? Mungkin kemarin ada beberapa yang menganggap kurang sopan, padahal iya. Dari liriknya ya, dari segi liriknya. Iya. Jangan samakan bahasa di masjid sama bahasa anak muda kan. Cuma kemarin kan karena pro dan kontra dari segi liriknya aja ya. Ya udah, nanti Syakir juga bikin yang versi terbarunya yang Sayyidah Aisyah. Ini ngomong-ngomong buka puasanya di Dubai, dari tadi belum nyampe-nyampe kayaknya. Mau di Bandung ya, Bu? Mau ke daerah mana sih? Nanti tahu-tahu Syakirius langsung jumpa fans lagi. Jangan dikasih tahu. Pernah soalnya kayak gitu. Syakir mau ke sini tiba-tiba udah rame. Udah rame banget ya. Kenangannya tuh kalau mudik di bulan puasa itu benar-benar di rumah nggak bisa tidur. Di rumah kan tuh udah nggak bisa tidur. Kamar Syakir kalau di rumah di kampung tuh kan tengah sawah gitu kan.
Terus abis itu kaca jendelanya tuh kan langsung keluar gitu kan. Jadi kalau Syakir lagi tidur di kamar tuh ketok-ketok kacanya. Jadi udah nggak bisa tidur aja, udah nggak fokus aja. Tapi Pasti ada gangguin aja. Kita nggak bisa nolak karena apa? Karena mereka bawain kue gitu, Ya bawain Allah. masakan dari rumah. Nggak tega juga kan, pasti tok-tok Syakir bawain jagung, tok-tok Syakir bawain pete, tok-tok Syakir bawain singkong, bawain bawang. Akhirnya buka warung kan. Iya, kayak mereka bilang, Kir, nih kangen kan masakan Aceh dibawain ya, nggak enak kan. Jadi akhirnya Syakir tuh banyak banget makanan kalau pulang kampung tuh ya, pada nyamperin ke rumah. Gitu. Seneng tapi ya, alhamdulillah kali ya. Ini gak bisa mudik sih. Iya. Ya udah. Kakak nggak mudik? Enggak dong, kan nggak boleh ngikutin aturan pemerintah. Ya, tapi kan pulang kampung boleh katanya. Enggak lah, aku masih silaturahmi online aja sama mertua dan lain-lainnya gitu. Oh, iya. Syakir mau Umi masakin apa? Syakir makanan favoritnya apa sih? Syakir? Itu kalau saya, halo ya. Ya. Makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya kalau Syakir pertama sayur lodeh. Samaan dong kita. Sayur lodeh sama udah sih kalau udah temennya sayur lodeh kayaknya apa aja enak deh. Mau ikan asin, mau telur dadar, apapun juga pokoknya matching ya. Kalau yang harus ada tajil setiap buka puasa apa nih? Yang harus ada setiap hari? Yang harus ada setiap hari es buah sih sama korma biasanya. Es buah tuh harus ada sama korma ya. Nasi goreng kambing bener tuh, ada yang tahu. Saya juga suka banget nasi goreng. Buatan Umi enak banget loh, bisa nyeruduk sampai ke 20 kampung depannya. Ini gimana, mau dikasih pertanyaan lagi boleh? Apa udah mau dekat Syakirnya? Iya, lumayan sih udah mau deket nih. Oke, satu pertanyaan terakhir lah ya. Ya, satu pertanyaan terakhir boleh. Bentar. Nih, yang harus banget nih, anak muda kayaknya butuh juga kan omongan nih. Kak, caranya biar nggak mudah terpengaruh sama teman yang kurang baik gimana? Dari Amanda, PS. Nah, ini nih, bagus banget. Emang anak muda tuh di riset ya 90% dia akan terpengaruh dengan lingkungan. 90%. Betul. Jadi, gimana caranya supaya nggak terpengaruh dengan teman yang nggak baik? Iya, jangan ditemenin sering-sering gitu. Boleh sekali, 2 kali. Tapi dalam seminggu tuh kalian harus dominan ke teman yang bisa kasih efek positif ke kalian. Kayak Syakir nongkrong kadang sama teman. Yang banyak kasih manfaat ya. Ya, Syakir kadang punya juga teman-teman yang masih mungkin belum baik ya kan. Tapi Syakir nggak sering gitu, kayak seminggu cuma sekali atau 2 kali gitu. Untuk menjaga pertemanan aja kan. Tapi kalau untuk kayak intens, kita jalan bareng dia, kita kemana-mana sama dia, kita ini. Nah, itu kita harus cari sahabat yang baik, yang nggak menjerumuskan kita, yang bisa bikin kita juga makin naik kelas gitu loh, bukan justru turun kelas. Nah ya berarti kan yang paling penting maksudnya tetap boleh main, cuman intensitasnya sama frekuensinya dikurangin aja. Ketika kita udah tahu tuh. Cari lingkungan yang baik lah. Karena gini, seorang anak kambing kalau dibesarkan dengan dibesarkan oleh keluarga singa, maka dia mentalnya akan mental singa. Mental singa, betul. Tapi kalau anak singa, kalau dia dirawatnya dari kecil ya, selalu dirawat dan selalu mainnya sama komplotan kambing, ya dia akan menjadi mentalnya seperti kambing juga. Yang paling gampang kayak gitu aja pokoknya. Iya, jadi kalian ini ya kayak satu gelas air putih lah, tergantung kalian tuh mau netesin apa di dalam diri kalian ya kan. Pilihannya ada di diri sendiri ya kan, mau ditetesin sirup, mau ditetesin obat, ya kan? Apa mau ditetesin comberan? Nah, jangan dong. Iya, makanya gini, bergaul itu boleh. Yang penting kita bisa mengendalikan pergaulan, jangan kita yang dikendalikan sama pergaulan itu gitu. Tuh dia banyak banget tuh pesan-pesan positif dari Syakir. Sebelumnya terima kasih banyak, ini waktunya Umi bahagia banget udah bersedia untuk Aigen Live.
boleh terakhir untuk Syakirius dan juga buat Sobat Gen yang udah ikut live Instagramnya, mungkin ada pesan-pesan sedikit dari anak Umi yang paling soleh, Masya Allah. Pesannya buat diri Syakir juga ya, dan teman-teman boleh ambil juga ini, bahwa masa muda tuh adalah masa yang paling emas gitu ya kan. Masa dimana semua yang ada dalam diri kita sedang bagus-bagusnya lah. Kesehatan, kesempatan, tenaga, semuanya tuh lagi. Jadi masa muda tuh masa yang terbaik. Banyak yang bilang masih muda, gue masih mau bandel dulu, masih mau main dulu. Nah teman-teman, jangan kita mengantar-antarkan sesuatu yang baik. Gak apa-apa, jangan nunggu kita nggak punya salah baru kita mau berubah, karena setiap orang pasti salah. Tapi berubahlah pelan-pelan, perbaikilah kesalahan. Karena anak muda yang baik itu bukan dia yang nggak punya salah, tapi yang setiap hari dia nggak pernah bosan memperbaiki kesalahannya untuk jadi lebih baik. Jadi nakal, bandel, salah itu wajar buat anak muda. Tapi gimana caranya kita juga mempersiapkan masa depan. Ya, jadi kita harus selangkah lebih maju nih. Karena kalau teman-teman mau jadi orang sukses, melangkahlah di saat yang lain masih menunda. Dulu Syakir ketika masih 15 tahun ya, teman-teman masih suka main ya, Syakir main juga. Tapi apa? Tapi Syakir selain main, Syakir juga Syakir juga kemudian mulai membangun bisnis. Gitu. Udah mulai jadi, colong start ya. Teman-teman yang lain masih mengharapkan duit dari orang tua, Syakir udah mulai cari gimana caranya untuk bisa punya penghasilan sendiri. Dan akhirnya apa? Akhirnya semakin cepat kita menanam, semakin cepat kita akan memetik gitu. Kalau dari masa muda kita menanam, kita akan memetik itu di masa tua. Jadi apa yang kita tanam di masa muda, itu yang akan kita petik di masa tua. Kalau di masa muda kita males-malesan, gak mau usaha, maunya main doang, nanti di tua juga kita akan memetik itu. Kita akan memetik kesengsaraan, jadi kalau kita maunya senang-senang ya kita nanti bakal sengsara. Tapi kalau kita sekarang mau bersusah payah, maka nanti kita akan merasakan nanti di depannya udah tinggal bahagia, ya kan? Jadi tergantung kalian mau tanam apa. Tergantung kalian mau tanam apa, itulah yang nanti kalian akan kalian petik gitu. Nah, itu dia. Jangan puasa-puasa masih pada tawuran bawa celurit, ya Allah. Mau jadi apa lupa deh, ya kan? Daripada kita tawuran, mending kita sholawatan. Daripada inget-inget mantan, mending kita baca Quran. Masya Allah. Nonton sinetron pemainnya Bang Bokir. Sukron kasiron ya Syakir. Terima kasih banyak. Makasih Kak. Makasih banget. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah ikutan. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman. Oke? Thank you Kak. Nanti kalau habis corona kita harus main safe ya. Siap. Ditunggu ya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Sobat Gen, terima kasih yang sudah bergabung di iGen Live bersama Syakir Daulay. Jangan lupa follow Instagramnya @gen987fm untuk tahu lebih lanjut nanti iGen Live barengan artis siapa lagi ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saya Senyorita, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sobat Gen.